Sudah, Bu. Bisa dimulai, Bu? Bisa dimulai? Ibu Miss-nya mana, Bu Miss? Belum masuk, udah dikasih tahu. Udah ditelepon? Udah belum ditelepon tapi udah di WA. Dibacanya enggak? Sudah di-read belum? Ditelepon aja, Bu. Ditelepon. Kalau nggak menjawab ya sudah, izin dulu di grup. Sudah ditelepon, Bu? Sudah ditelepon? Belum, kirain tadi barusan masuk. Itu siapa? Ibu nggak Bu Nisa. Belum. Sebelahnya itu siapa itu? TLDF itu? Ya, oh, ya. itu nah tuh baru masuk join. Ya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu ya. Boleh, Bu, lanjut, Bu. Boleh lanjut, silakan. Sudah mulai ya? Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi kita ya dan selalu memberikan kesehatan pada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abi cek absensinya dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Layung. Oh, Layung ya. Layung memang ini ada suratnya. Selain Layung, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Kecuali Layung. Kita doakan ya, semoga Layung cepat sembuh, cepat berkumpul lagi seperti biasa di sini, belajar bersama-sama dengan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali tentang pembelajaran minggu lalu. Coba masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang teks fabel. Apa itu cerita fabel? Coba lihat. Cerita binatang yang berperilaku seperti manusia. Iya, pintar. Cerita binatang yang berperilaku seperti manusia. Coba, siapa yang masih ingat? Sebutkan struktur teks fabel. Ternyata masih ingat ya. Coba, Fitri, jelaskan. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Iya, pintar. Ya, struktur teks fabel. Nah, harus seperti ini. Jadi pelajar itu kapanpun ditanya harus bisa menjawab, harus diingat ya. Setiap materi pembelajaran harus selalu diingat. Pulang dari sekolah dibuka kembali materinya, dipelajari lagi sehingga kapanpun ditanya kalian pasti bisa menjawab ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teks inspiratif. Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks inspiratif? Iya, Oh, pada pintar ya. Coba lihat, apa itu teks inspiratif? cerita inspiratif adalah cerita yang membuat pembaca ingin mengikuti jalan hidupnya. Cerita yang membuat pembaca ingin mengikuti
ingin mengikuti jalan hidupnya. Betul ya, itu cerita yang membuat kita setelah membaca kita terinspirasi untuk mengikuti jalan hidupnya. Oh, dia berhasil, jadi kita ingin seperti dia gitu ya. Tepuk tangan. Bagusnya. Ayo siapa yang mau menambahkan? Ya, sekarang sih apa itu teks inspiratif? Dengan membaca teks inspiratif, kita dapat menarik nilai dan pengetahuan yang terdapat dalam cerita tersebut. Dapat menarik nilai setelah membaca teks inspiratif, kita dapat menilai, menarik nilai pengetahuan tentang hidup ya. Jadi kita tertarik, semangat untuk mengikutinya. Betul, bagus. Baiklah anak-anak, teks inspiratif itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan kita, sering kita ya melihat orang yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian bisa menjadi pengusaha sukses. Ya. Nah, kemudian kita kan tanya, apa sih resepnya kok bisa sukses seperti itu? Padahal tadinya orang biasa saja. Ternyata setelah kita selidik ya, karena di lingkungan kita juga banyak yang sukses, ternyata dari keuletan, dari kerja kerasnya, ya, gitu. Kalian ingin seperti itu? Dan nah, yang biasa-biasa saja, yang anaknya tadinya biasa-biasa saja, kemudian tiba-tiba, juara Olimpiade, ya, itu pastinya. Setelah kita tanya, coba, kok bisa seperti itu, bisa hebat seperti itu? Ternyata anak tersebut hanya rajin belajar, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu kuncinya. Kalian pengen seperti itu? Mau menjadi orang yang sukses seperti mereka di sana. Di lingkungan kita juga banyak yang bisa kita jadikan inspirasi buat kita untuk lebih maju lagi ya. Sekarang kita kan di Indonesia itu banyak sekali tokoh yang bisa menginspirasi kita. Coba kalian punya tokoh yang sangat menginspirasi. Saya coba. Sebagai Presiden Republik Indonesia pertama juga sebagai Bapak Proklamator. Ayo selain Presiden Soekarno siapa? Ayo yang terinspirasi. Ya, Ahmad dulu, lansian laki-laki. Hajar Dewantara, Bu. Ki Hajar Dewantara, terinspirasi kenapa? Terinspirasi karena beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, nanti yang akan melanjutkan ya pendidikan Indonesia ini lebih maju sehingga terkenal di dunia internasional ya. Amin. Pintar. Tepuk tangan buat teman. Ayo siapa lagi? Coba Ika. Raden Ajeng Kartini. Ika terinspirasi kenapa? Karena beliau sebagai tokoh emansipasi wanita yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Habis Hijab dan memang benar. Raden Ajeng Kartini itu sangat menginspirasi kita ya sebagai tokoh emansipasi wanita. Bukunya Bu Sapriati. Ya. Nggak direkam itu Bu. Sudah Bu. Direkam nggak? Menggunakan ini Bu, menggunakan apa? Screen recorder. Oke. Ya. Masalahnya situ nggak tertulis rekaman. Recordernya ya. Oke, makasih Pak, lanjut ya. Baik. Nah, sekarang satu lagi aja. Ya, satu lagi siapa? Bapak Kevin. PJ Habibie. Terinspirasi karena apa? Karena beliau cerdas Bu, di samping pernah menjadi presiden, wakil presiden juga terkenal dengan kesehatan kami Bu. Jadi Eyang Habibie. Memang Eyang Habibie itu
tokoh cendekiawan yang sangat cerdas ya. Di samping pernah menjabat sebagai Menristek, juga sebagai wakil presiden, setelah itu sebagai presiden Republik Indonesia, dan juga yang membuat pesawat terbang dan terkenal dengan julukan Mr. Crack. Kenapa disebut Mr. Crack? Karena beliau merupakan penemu ya, penemu keretakan sayap pesawat terbang gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang cerita inspiratif dari Eyang Habibie, ya, keteladanan dari Eyang Habibie. Di samping beliau orang yang cerdas, juga orang yang sangat yang bertakwa, ya, penuh kasih, ya, itu terkenal. Kita pantas, ya, untuk kita teladani dari tokoh Eyang Habibie ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu sajikan medianya, media pembelajarannya, Ibu akan silakan kalian berkumpul, ya, membuat kelompok dulu, kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Menurut KBBI, berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham. Jadi, teks inspirasi merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu memberikan inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Ciri-ciri teks inspirasi: 1. Memiliki tema, 2. Memiliki alur, 3. Bersifat naratif, 4. Berisi amanat, 5. Umumnya menceritakan kisah hidup. Struktur teks cerita inspiratif: orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi, dan koda.
perasaan teknik inspiratif, kata keterangan, penggunaan konstruksi, kalimat konstruksi setara dan kalimat konstruksi terbuka. Mendengar dari kisah Profesor Dr. Yusuf Haji B.J. Habibie disusun oleh Sabdati Hartuti. Eyang Habibie, tokoh yang terkenal atas kesolehan dan kecerdasan, inspiratif bagi putra-putri Indonesia yang menyapa semangat kontribusi bagi pembangunan ibu pertiwi. Keilmuan Indonesia di bidang pesawat terbang ini mendapat julukan Mr. Travel Dunia atas jasanya menemukan teori gerakan sayap pesawat. Beliau adalah sosok yang menjunjung tinggi integritas dan meninggal memimpin negara dan memimpin keluarga. Yang Habibie juga dikenal karena kesetiaan pada istri tercinta Ibu Asri Ainun Habibie. Kisah cinta yang masuk ini sampai diangkat ke layar lebar. Contoh nyata bagaimana definisi cinta sejati dan sesungguhnya. Presiden Republik Indonesia ketiga ini lahir di Parepare 1936 dari pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimaridikus Powardi. Sejak kecil, bakat dan kecerdasan yang Habibie sudah terlihat. Beliau suka menyendiri dan asik dalam buku yang dibaca. Seringkali yang Habibie menghabiskan waktunya dan belajar dan lalu berimajinasi. Saat menginjak kelas 2 ABS atau SMP, ayahnya meninggal dunia. Selama beliau dan keluarga mengantarkan ke Bandung. Eyang Habibie menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Bandung yang sekarang ITB, lalu mengambil studi ke luar negeri dengan berbagai Ibunda dan pemerintah Indonesia terdaftar pada studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Menerima gelar di provinsi pada tahun 1990 dan telah bertransinya pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Eyang Habibie pernah bekerja sebagai satu pengembangan pusat teknologi. Kemudian dia kembali ke Indonesia sebagai Presiden Soeharto yang pada dia membantu bangsa. Eyang Habibie memulai kerja untuk Indonesia saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia. Eyang Habibie sukses membuat pesawat N250 dan terkait kala itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Hasil ini membuat jalan pemerintah bangsa Indonesia dan anak bangsa dalam teknologi di tingkat tinggi. Seluruh mata masyarakat dunia saat itu berkunjung ke Indonesia atas prestasi yang dalam bidang teknologi diri dan N250 dan berkaca pada silsilah navigasi yang mampu menyelesaikan permasalahan aktivitas teknologi Indonesia yang terpisah oleh pulau-pulau. Pada tanggal 14 Maret 1998, Eyang Habibie yang cerdas dapat menjadi wakil presiden dan tak lama setelah tahun yang sama, Eyang Habibie dapat menjadi presiden. Daerahnya, Eyang Habibie melahirkan undang-undang anti monopoli atau undang-undang persaingan sehat. Partai politik dan yang sangat menonjol adalah undang-undang otonomi daerah. Dan pro kontra yang sangat dahsyat adalah saat diizinkannya referendum provinsi Timur Timur. Habibie mengadakan pendapat dan memberikan Timur Timur untuk memiliki kemerdekaan atau tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste berpindah dari tempat berdiri. Pada tahun 1999, Eyang Habibie melepas jabatannya atas desakan beberapa pihak yang berseberangan dengannya. Meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Eyang Habibie tetap mencurahkan ide dan tenaganya untuk bangsa lewat Habibie Center yang mulai bernamai pada tanggal 22 Mei 2010 pukul 17.35 waktu Indonesia, Jerman. Untuk mengenang istri tercintanya, Eyang Habibie membuat sebuah buku berjudul Habibie Ainun. Pada tanggal 19 September 2019, Eyang Habibie wafat dan dimakamkan di sebelah makam istrinya, Asri Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di muka bumi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari hanya 24 jam. Pertanyaannya, apa yang Anda
dilaksanakan dalam 24 jam itu. Benar tahu, ini kan SMP, SMA, dan gede semangat. Jangan berhenti tanya kenapa sih? Kenapa tidak begitu? Tapi itu kita juga menyempurnakan proses pembudayaan sinergi positif dari damai agama dan budaya masing-masing. Dan yang satu sinergi positif dari era penguasaan itu pengetahuan dan teknologi. Atau proses pembudayaan itu hasilnya adalah kualitas iman dan takwa yang tinggi. Video pembelajaran yang telah Ibu sajikan, sekarang mari kita bersama-sama untuk berdiskusi. Baiklah anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melihat cerita dari Eyang Habibie? Terharu dan terinspirasi, betul ya? Bisa kita sangat terinspirasi. Ingin seperti beliau, ya, cerdas, beriman dan bertakwa, ya. Nah, coba silakan. Adakah yang mau bertanya tentang seputar tentang Eyang Habibie? Ya, coba Pina, apa yang mau ditanyakan? Habibie yang ada di dalam Habibie Ainun ya, itu kita nyata Bu. Iya, itu kisah nyata, ya. Judul Ainun Habibie itu kisah nyata, kisah cinta sejati Bapak Habibie dengan Ibu Ainun, ya. Yang kemudian difilmkan, diunggah ke layar lebar atau layar perak. Ada yang mau bertanya lagi? Ada, Mela. Kita ingin cerdas seperti Eyang Habibie. Gimana ya, Bu? Yang tadi, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak bermain, ya. Jangan banyak main game. Ini sekarang kan anak-anak sekarang ya kebanyakan HP aja yang dipegang sudah. Main game terus, PlayStation. Udah banyak itu. Nah, kalau ingin cerdas seperti Eyang Habibie saat muda itu, dia itu kerjanya cuma belajar dan belajar, mengadakan eksperimen. Ya. Jadi dia belajar sehingga dia pantas, ya. Kalau Eyang Habibie menjadi manusia yang sangat cerdas, Bapak yang terkenal dengan pesawat terbangnya, ya, dengan dapat julukan Mr. X, ya, karena beliau menemukan teori keretakan sayap pesawat terbang, ya. Itu. Jadi Eyang Habibie itu bukan hanya dikenal di Indonesia saja, tapi juga di mancanegara, di dunia internasional. Ya, semoga ya Ibu akan semoga kalian bisa seperti Eyang Habibie. Tapi itu, ya, karena kesuksesan itu tidak datang dengan tiba-tiba, harus diperjuangkan, ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Katanya benar ya, Eyang Habibie itu tidurnya sehari itu 3 jam. Iya, saat muda Eyang Habibie itu bercerita bahwa Eyang Habibie itu sehari semalam itu tidur cuma 3 jam karena banyak melakukan eksperimen, ya. Banyak belajar dan belajar. Itu benar apa yang dia ceritakan, ya. Itu. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Oke. Sekarang Ibu akan, ya, ini akan Ibu bagikan 2 LKPD. Yang satu tentang pengetahuan seputar Eyang Habibie. Yang satu lagi yaitu kalian silakan kalian nanti mencari dengan gawe kalian di internet tentang tokoh inspiratif, ya. Di sini kan kalian sama Ibu diberikan nama, ya. Bukan tidak ada alasan. Ibu masing-masing kelompok ini diberi nama ada alasannya supaya
tokoh-tokoh tersebut. Seperti ini, tokoh Ki Hajar Dewantara. Silakan, berarti tugasnya mencari ya tentang teks inspiratif tentang seputar Ki Hajar Dewantara. Ini Raden Ajeng Kartini, berarti seputar Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang terakhir Noah Becker, ya tokoh Noah Becker. Nanti cari di internet ya, silakan gunakan galernya. Ada yang mau bertanya? Ya, Hanya Doros Dekker itu nama bule gitu ya, Bu? Nama Indonesia. oh iya, jadi Doros Becker itu ya Indo, blasteran. Bapaknya orang Belanda, ibunya orang Jawa. Ya. Tapi beliau itu sangat cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Mungkin melebihi kita. Sehingga atas jasanya beliau itu sampai untuk mengenang beliau di Jakarta ada nama Indonesianya itu Setiabudi. Ya, kalau kalian ke Jakarta pasti nanti kalian di sana ada jalan Setiabudi. Itu nama beliau ya. Itu untuk mengenang jasa beliau itu sebagai penghargaan pada beliau terhadap jasanya kepada bangsa Indonesia ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini tapi Ibu ya takutnya nanti lupa, Ibu ingatkan di sini kalian nanti untuk pengetahuan kalian kerjakan, kemudian ini untuk penampilannya juga dikerjakan. Nah, nanti setelah selesai kalian upload di Sapriyati Hartuti blogspot.com itu ya. Nanti sama Ibu ditulis ini, takutnya nanti pas di akhir kerja kelompok nanti Ibu lupa, makanya Ibu tulis di sini ya. Silakan nanti kalian diuploadnya di sini, nanti Ibu akan periksa. Tapi untuk sementara sekarang kalian kerjakan dulu ya. Ini ada 2 LKPD. Nih, lihat nih ya. Untuk pengetahuan, ini seputar Eyang Habibie nomor 1 sampai nomor 10. Ya, nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk keterampilan ini kalian mencari di internet, kalian tulis. Nanti kita akan bersama-sama untuk saling mengamati ya, saling mengkritik kalau seandainya perlu dikritik. Tapi kalau sudah bagus ya berarti tidak perlu dikritik ya. Ya, baik. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini Ki Hajar Dewantara. Ini Raden Ajeng Kartini. Dan ini Doros Dekker. Silakan kalian kerjakan, cari buka gawainya, cari di internet. Silakan diskusikan ya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan ke Ibu. Yang pengetahuan dulu yang kerjakan ya. Bu, beri waktu 10 menit untuk semuanya. Bu, Ya. orientasi itu apa? Orientasi itu pengantar ya. Pengantar itu di situ isinya tentang latar, kemudian tokoh yang akan diceritakan yang inspirasi kalian ya. Gitu. Pengantar cerita, orientasi.
Ada yang ditanyakan? Oke, Dwi, ada yang ditanyakan? Bu, kerumitan masalah itu apa, Bu? Kerumitan masalah itu ya apa? Masalah ya yang dari tadinya kan komplikasi pertama kan orientasi, kemudian orientasi atau perumitan masalah dari orientasi itu menuju untuk ke komplikasi gitu ya. Kalau perumitan masalah itu masalah yang akan menuju ke komplikasi itu kan puncak ya, puncak dari masalah itu komplikasi. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau ada yang belum paham, tanyakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, silakan lanjutkan. Bu, ya, lanjutkan.
Oh, sudah selesai? Sudah Mas Daka? Sudah? Ini kelompok Ki Hajar Dewantara sudah, Raden Ajeng Kartini sudah. Baiklah, sekarang kelompok ya bertukar hasil kerja kelompoknya ditukar ya. Nih Ki Hajar Dewantara tukar dengan sana apa Dawes Dekker. Ini Ki Hajar Dewantara sini ya, Dawes Dekker. Silakan kalian amati. Coba kalau ada yang perlu dikritik, kritik ya. Nanti di sini biar kalian mencari solusi ya. Kita tidak mencari musuh tapi mencari solusi, jalan keluar. Kalau seandainya ada hasil kerja kalian itu ada yang kurang tepat misalnya ya. Sudah? Sudah semua sudah dapat nih kasih apa punya Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartini, Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara. Baiklah, sekarang Ibu minta kelompok Ki Hajar Dewantara untuk apa? Coba menurut Ki Hajar Dewantara gimana hasil kerja kelompok dari Raden Ajeng Kartini? Coba silakan dibacakan. Maksudnya gimana? Sudah cukup bagus? Sudah bagus sesuai dengan apa yang dianalisis itu tepat? Apa yang ditulis itu tepat atau masih kurang? Silakan bagaimana pendapat dari Ki Hajar Dewantara tentang hasil kerja kelompok dari Raden Ajeng Kartini. Ayo dibaca coba gimana? Menurut kalian seperti apa? Itu iya kamu mengingat ini. Mana yang itu? Sudah lengkap dan strukturnya sudah sesuai, sudah lengkap strukturnya ya. Amanatnya sudah ada. Oh, sangat jelas dan lengkap. Bagus berarti ya. Tepuk tangan. Sekarang Raden Ajeng Kartini, silakan tanggapi hasil kerja kelompok dari Dawes Dekker. Bagaimana hasilnya? Kurang jelas, Bu. Kurang waktu pengerjaannya, Bu. Gimana? Katanya coba nanti dulu gimana? Kurang jelas, Bu. Kurang waktu pengerjaannya, Bu. Kurang jelas katanya. Kenapa kurang jelas itu hasil kerjanya? Kurang waktu Oh, pengerjaan. waktunya kurang. Bu, ini tuh kayak gajinya kerjanya. Katanya menurut kelompok kami itu udah bagus, Bu. Oh, katanya sudah bagus, Bu. Di bagian kodenya tuh nggak ada amanatnya, Bu. Di bagian kode, Bu. Ini tuh udah ada amanatnya, sudah ada di bagian kerumitan masalah dan resolusi. Amanatnya sudah ada di bagian kerumitan masalah dan resolusi. Ya sudah, sekarang kalian duduk. Nah, sekarang ini bagaimana menurut pendapat kelompok Ki Hajar Dewantara tentang Dawes Dekker? Katanya, ya setelah diamati oleh kelompok Raden Ajeng Kartini, itu amanatnya tidak ada. Tapi kata kelompok Dawes Dekker amanatnya ada di resolusi dan permintaan masalah. Menurut kalian
Saudari, mana yang betul? Betul tidak itu pengerjaan dari kelompok Dawasdeka? Menurut kami memang kelompok Dawasdeka itu salah bahwa harusnya dibagi dan koda terdapat amanat dan penutup minimal tidak ada. Oh, kata kelompok, ya, kata kelompok Ki Hajar Dewantara seharusnya katanya amanat itu adanya di koda, tapi itu malah tidak ada. Ya. Nah, baiklah anak-anak, mau jelaskan ya bahwa di sini tujuan kita itu untuk mencari solusi ya, jalan keluar, dan memang benar ya nak bahwa amanat itu adanya di koda, kesimpulan itu adanya di koda, bukan di perumitan masalah. Perumitan masalah itu dari orientasi menuju ke perumitan, dari perumitan itu untuk menuju ke komunikasi, klimak dari masalah ya. Itu. Jadi berarti koda itu memang adanya di akhir ya Pak. Amanat itu adanya di akhir. Jadi disebut dengan koda itu. Paham nak? Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir ini siapa yang belum? Dawasdeka belum ya? Dawasdeka mengamati hasil kerja siapa? Ki Hajar Dewantara. Bagaimana hasilnya, hasil kerja kelompok Ki Hajar Dewantara? Jelas Bu dan bagus. Sangat memilih sangat jelas dan bagus. Sangat jelas bagus, berarti itu lengkap ya. Ada orientasi setelah dianalisa itu orientasi, ada perumitan masalah, ada komunikasi, ada koda. Tepat itu kodanya, amanatnya ada di akhir cerita. ada Bu. Iya, ada. Oh bagus, tepuk tangan. Kenapa Ki Hajar Dewantara kelompok Raden Ajeng Kartini dan kelompok Dawasdeka selalu kalian memang anak-anak ibu yang hebat ya. Baiklah anak, untuk selanjutnya silahkan salah satu, ini satu orang saja, di sini kita kan ada 3 kelompok ya. Jadi satu orang saja yang menyimpulkan ya, menyimpulkan tentang teks inspiratif. Ya, secara umum berarti teks inspiratif. Silakan, Jom, siapa yang mau maju ke depan? Udah, sok kelompok Raden Ajeng Kartini maju ke depan, coba simpulkan dari teks inspiratif itu. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, kita bisa menjadikan tokoh-tokoh pahlawan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara belajar secara giat, disiplin, juga bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kita harus cinta pada tanah air kita. Yang keempat, kita harus menyelaraskan ilmu, pengetahuan, dan iman dan sabar. Kalian memang anak-anak ibu yang hebat, 100 buat kalian semuanya. Nah, anak-anak, coba siapa barangkali ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang mau bertanya? Silakan tentang seputar teks inspiratif. Adakah yang mau bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup? Sudah paham? Sudah paham. Nah, tapi ya jangan lupa kalian itu nanti diupload di blogspot sapriati15.blogspot.com ya. Nanti itu ibu yang akan periksa. Jadi ada 2 penilaian nanti, yang satu pengetahuan, yang satu keterampilan ya. Dan kalau tidak ada yang bertanya, ibu kuatkan kembali, ibu simpulkan kembali ya tentang teks inspiratif, bahwa memang benar ya, sesuatu yang menginspirasi itu sangat bagus sekali. Kita tertariknya yang tadinya mungkin hanya bermain-main saja melihat orang yang berhasil, jadi kita tertarik ingin melakukan seperti mereka ya. Di sini misalnya seperti contohnya misalnya ya, tokoh Raden Ajeng Kartini. Coba kalau tidak ada Raden Ajeng Kartini, mungkin ibu tidak ada di sini, tidak berdiri di sini sedang menyampaikan pengetahuan kepada kalian.
mentransfer pengetahuan pada kalian, dan kalian pun mungkin tidak ada di sekolah ini karena pada saat itu perempuan itu tidak boleh mengenyam ilmu pengetahuan, tidak boleh mengenyam pendidikan, suruh di rumah saja, ya, suruh di rumah saja untuk mengurus anaknya, untuk mengurus keluarganya, untuk mengurus suaminya. Tapi dengan jasanya Raden Ajeng Kartini, sekarang kita bebas untuk mengenyam pendidikan sampai setinggi apapun yang penting kita mau. Yang penting ada keinginan di hati kita untuk menjadi orang yang seperti apa yang ingin kalian, ya, yang diinginkan oleh kalian. Coba sekarang wanita di Indonesia contohnya, ya, di Indonesia sudah presiden, sudah pernah dipegang oleh wanita. Siapa? Ibu Megawati. Kemudian para menteri banyak dari kaum wanita, ya. Dokter banyak kaum wanita yang sudah menjadi dokter, pengacara, kemudian sekarang ketua DPR siapa? Wanita, Ibu Puan Maharani, itu kan wanita, ya. Tuh, jadi itu berkat jasa dari Raden Ajeng Kartini, ya. Itu tokoh emansipasi wanita Indonesia. Kita harus bangga, ya, kita bagian dari Ibu Raden Ajeng Kartini, ya, karena kita satu Indonesia, satu bangsa, berarti yaitu bersaudara, ya, satu bangsa itu bersaudara. Nah, itu. Jadi di sini anak-anak, mari kita jadikan tokoh-tokoh pahlawan kita sebagai inspirasi untuk, ya, untuk hidup kita ke depannya, ya, dengan berlandaskan kepada takwa dan iman. Nah, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Bagaimana pembelajaran kali ini? Kalian suka? Suka. Senang? Senang. Terinspirasi tidak? Terinspirasi. Oke, doakan, ya, semoga kalian menjadi Raden Ajeng Kartini muda, Kartini yang akan melanjutkan cita-cita Raden Ajeng Kartini, ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang teks observasi, ya, tentang teks observasi. Dan tidak lupa pula, mari kita doakan, ya, supaya Layu, teman kita yang sedang sakit, secepatnya sembuh sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita bersama-sama di sini belajar, ya. Amin, ya Allah. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, kalian upload hasil kerja kelompok kalian tadi, upload di YouTube. Silakan untuk beristirahat. Silakan, ya, istirahat dulu kalian, ya. Sudah selesai Bu Sapriati. Sudah, Bu, sudah selesai. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Nanti komentarnya. Iya, Bu, makasih sama-sama. Izin live, Bu, ya, selesai kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu Nisa. Bu Miss, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah.